Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, untuk khidmah kepada ilmu, khidmah kepada Al-Quran. Semoga perkumpulan kita ini benar-benar masuk dalam kategori di mana orang yang berkumpul untuk yatadarosuna Al-Quran, deres Al-Quran, untuk membicarakan halal dan haram, artinya belajar majelis ta'lim. Maka hafat alaihimul malaikah, dikumpuli atau dinaungi oleh malaikat. Dan yang terakhir itu disebutkan wa dzakarallahu fiman indah, disebutkan nama orang itu di hadapan makhluk-makhluknya Allah yang mulia. Jadi orang yang berkumpul untuk deres Al-Quran dan seterusnya niki wau, itu tidak hanya diberikan rahmat, diberikan perlindungan, tetapi disebutkan namanya itu dalam di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah. Fiman indah, di hadapan para malaikat, di hadapan para orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, itu kita orang yang berkumpul seperti itu disebutkan namanya, di abseni kolu delok, jadi diteni, sehingga nanti itu akan mempermudah urusan kita di akhirat, mempermudah urusan kita di alam kubur. Karena yang dikenalkan oleh Allah itu ya orang-orang yang disebutkan tadi, dikenal kolu. Jadi kalau arepe mati bareng malaikat itu, walah wis kenal aku iki, nyantai bro. Lu mesti ada perlakuan-perlakuan yang khusus untuk orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah. Jadi semoga kita masuk dalam kategori yang seperti itu. Karena kita hanya bisa mengandalkan prosesnya. Kita kalau mengandalkan hasil itu sulit. Proses itu ya ini kumpul, boh paham, boh ora, boh ngantuk, boh ora, itu proses. Lah proses itu yang dihitung. Makanya itu tidak disebutkan terus mari ngono wongku terus jadi alim, terus jadi pinter, enggak. Yang penting dia telah mengikuti proses proses berkumpulnya itu, proses menuntut ilmunya. Nah prosesnya itu yang dinilai oleh Allah, sehingga proses itu yang kemudian diberikan apresiasi. Nah hasilnya, itu jarang-jarang disebutkan. Hasil itu memang penting, tetapi ternyata Allah tidak menyebutkan sering masalah hasil itu, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu awake dhewe niki angel. Wis pokoke iso nyang teko ngene wis prestasi. Hasilnya wis pokoke jenenge paling tidak untuk hal-hal yang fardu ain itu tidak sampai kita keliru. Malam ini kalau pengen mengulangi masalah niki sholatul musafir. Jadi sholat dalam perjalanan, sholatnya orang-orang yang sedang bepergian. Jadi begini, ada keringanan-keringanan yang berhubungan dengan safar, dengan perjalanan. Jadi kita hanya membahas khusus di madhabnya Imam Syafi'i. Safar atau perjalanan itu adalah qit'atun minal adab. Qit'atun minal adab niku sebagian dari adab niku kesulitan atau semacam bencana. Artinya inna safara la yakhlu
min masyaqqatin hisiyah. Safar atau perjalanan itu tidak akan pernah sepi dari kesulitan yang tampak, seperti jauhnya perjalanan, seperti kesel ya awak, atau kesulitan yang maknawiyah. Maknawi itu kesulitan yang tidak tampak. Seperti apa? Berpisah dengan kerabat, berpisah dengan suami atau istri, atau mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ini ya, itu termasuk kesulitan-kesulitannya. Makanya kalau ada yang pernah bertanya, Pak, bukankah orang diperkenankan mengqashar sholat, menjamak sholat itu kan dulu perjalanan itu kan berat, kudu numpak unta, kudu melaku, kudu itu kan kesel banget dan itu sulit. Nah itu kan kalau sekarang kan enggak berat perjalanan itu. Dari numpak motor seret sak jam atau 2 jam wis nyampe jarak 85 kilo atau 80 atau 90 kilo. Bahkan kalau naik pesawat itu bisa sampai ratusan kilo cuma 1 jam. Lah berarti kan tingkat kesulitannya sudah tidak ada. Nah, kesulitan itu bisa dilihat dari maknawiyahnya. Maknawinya itu wong lek numpak pesawat kan mesti luwih cepet, tapi kan duwe luwih akeh. Lah ngetokno duwe itu kesulitan. Jadi ngetokno duwe itu sudah dianggap kesulitan. Makanya yang kesulitan itu akhirnya memunculkan rukhos atau keringanan. Nah, keringanan sehingga keringanan-keringanan itu diberikan kriteria apa saja yang memperbolehkan orang itu mendapatkan keringanan, semacam mengqashar sholat, menjamak 2 sholat, atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau diantaranya lagi boleh mengusap muzah di sepatu gurun selama 3 hari 3 malam. Itu merupakan keringanan. Nah makanya kayak kemarin itu ada yang sampai sholatnya itu dikosor atau dijamak karena karnaval nih mungkin. Kulo sementara belum menemukan dalilnya. Mungkin ada nggih, misalkan ono wis dijamak ae, misalkan zuhur ber asar dijamak dengan alasan karnaval misalkan nggih. Karena kemarin tentu yang banyak bermasalah itu tidak masalah sholat, terutama bagi peserta. Kalau penonton ngono sih iso nyelinduk-nyelinduk, lek peserta. Wong tak takoni jare ana sing mlaku budal jam 8 tutup ngene maghrib. Wah mlaku mulai pirang jam. Tapi yo kuat iki. Atau pengen. Padahal kene kok mlaku nang ngene ndi kambal ngene wis nopo ngresula padahal gak sampai 1 jam. Niku mlaku mulai jam 8 tutup gen maghrib. Nah, niku tidak hanya 1 kata. Nah, artinya itu berarti kan misalkan jam 8 dia harus melewati waktu zuhur, asar. Nah, mungkin misalkan tutup gen turun sampai maghrib, sehingga dia harus mengerjakan sholat zuhur dan asar. Nah, sekarang kalau misalkan itu diperbolehkan, misalkan itu diperbolehkan dengan alasan kesulitan. Nah, rukhos atau keringanan itu hanya diperbolehkan kalau ada alasan-alasan yang mubah atau wajib atau sunnah, ya. Wajib, sunnah atau mubah. Tapi kalau perjalanannya itu atau alasannya itu suatu yang haram, maka itu tidak diperbolehkan, tidak mendapatkan keringanan. Misalkan wong lunga misalkan nang Jogja, kalau perjalanannya itu niatnya untuk misalkan apa nang ini pacare, nah ini kan ya jelas tidak boleh kan, haram kan hukumnya lah. Kalau niatnya itu apel menaiku, maka
nopo perjalanannya itu tidak boleh mengambil keringanan sama sekali. Yo gak oleh dijamak, ya gak oleh di kosor. Harus sholat secara sempurna. Kecuali misalkan nang Jogja itu niatnya arepe ngelamar. Ngelamar kan boleh. Beda lho nggih, ngelamar karo apel iki beda. Wong kan biasanya nopo apel nggih. Beda lek ngelamar itu berarti sing dituju orang tuanya, nakokno. Ya wong tuane karo wedoke iku jenenge ngelamar. Tapi lek apel itu biasanya wedoke tok, lek iso gak ono wong tuane. Iki kok masalah golekno wong tuane. Itu makanya keringanan-keringanan itu hanya boleh kalau tujuan perjalanannya itu adalah wajib, sunnah atau mubah. Nah, tapi kalau untuk yang perjalanannya itu tujuannya untuk haram, maka keringanannya tidak mendapatkan. Nah, jadi ada maksiat itu yang fis safar sama bis safar. Kalau bis safar itu berarti tujuannya memang maksiat. Tapi kalau fis safar maksiatnya maksiat terjadi ketika dalam perjalanan. Jadi bukan tujuannya. Tujuannya yang maksiat tidak boleh. Tapi kalau ada kemaksiatan di perjalanan, maka itu tidak menghilangkan diperbolehkannya atau menggunakan keringanan. Misalkan tujuannya arepe silaturahim nang dulure sing Jogja misalkan. Nah, kebetulan jenenge bis barengan karo rondo. Nah, ini jenenge bis safar nggih. Nek bareng tok gak masalah. Ya mungkin ono jenenge omong-omongan yang tidak patut misalkan. Nah, itu misalkan. Nah, itu berarti maksiatnya fis safar bukan bis safar. Jadi maksiat di perjalanan bukan maksiat untuk perjalanannya pun. Nah, makanya sekarang kita analisis kalau misalkan untuk kegiatan kemarin itu ya karena ini ya harus ya dipikir ini. Ya, kita tidak melihat sisi baik dan buruknya, tidak melihat dari sisi boleh dan tidaknya. Ya, kita lihat aja nanti untuk misalkan melewati waktu sholat itu bagaimana menyikapinya. Nah, yang jelas untuk rukhosnya itu tidak diperbolehkan. Ya, mungkin kalau yang mendapatkan rukhos itu ya tadi kalau orang memang dalam perjalanan. Kalau perjalanannya itu pendek itu berarti ya tidak sampai 3 pos. Yang penting sudah keluar dari wilayah. Ada wilayah misalkan lek Ngantang berarti tutup Bojong untuk Batu itu oleh dijamak. Kalau jaraknya sudah lebih dari 82 kilo minimal ya, itu sudah boleh dikosor. Terus kemudian ada juga keringanan-keringanan yang memperbolehkan atau bentuk keringanan yang diperbolehkan ketika orang itu dalam perjalanan jauh. Ya, selain kosor sama dijamak, boleh memakan bangkai yang dalam keadaan terpaksa, boleh juga sholat sunnah dalam perjalanan, boleh juga meninggalkan sholat Jumu'ah. Terus niki sing ketoke gak kira dilakoni. Tidak perlu mengkodok giliran istri. Giliran istri tidak misalkan bojone papat itu kan gilirannya kan kudu diatur. Nah, kalau perjalanan itu panjang maka dia tidak perlu mengkodoi giliran bojone ketika dia ketika meninggalkan istri yang menjadi gilirannya dalam perjalanan. Iki ono ilmunya tapi gak kena
Ya dilakoni ini kena di apa? Kena dipelajari dilakoni ini angel. Pun niku di antara keringanannya. Jadi artinya kalau nopo, kalau begitu itu bagaimana nopo solusinya? Ya wis, solusinya ya ndak ada kecuali harus ya kudu minggir kudu sholat. Kenapa? Lah bagaimanapun juga kalaupun meninggalkan itu ya tetap ya tutup di kodok, tapi kodok itu kan hukumnya kan tetap dosa, kecuali yang memperbolehkan orang itu akhirnya dia sholat di luar waktu. Sholat di luar waktu jenenge kodok. Nah di luar waktu itu hanya diperbolehkan dengan 4 sebab. Satu karena tidur, karena lupa, karena terakhir karena terpaksa, yang ketiga karena jamak. Jamak itu kan berarti sholat di luar waktu. Bila jamak takhir berarti sholat zuhurnya di waktu asar. Sholat jamak takdim berarti sholat asarnya di waktu zuhur misalkan. Nah itu 4 hal ini yang memperbolehkan orang itu sholat di luar waktu. Sholat di luar waktu ya. Jadi ketiduran, lupa, jamak, sama dipaksa atau terpaksa. Dan itu dari sisi itu. Terus yang kedua dari sisi keringanan itu maka alasan nikawau itu kayaknya enggak ada. Terus bagaimana? Ya wis, terus piye? Ya kudu sholat, ya kudu sholat. Jamak ya gak oleh. Terus lek meninggalkan sholat ya kudu dikodok, ya kudu dikodok. Tapi harus kudu meyakini bahwa itu adalah perbuatan dosa. Memang dosa. Sholat di luar waktu. Niku sekarang kalau mengkosor kalau orang itu diperbolehkan untuk mengkosor sholat, misalkan dia perjalanannya lebih dari 82 km, mana yang lebih baik, mengkosorkah atau menyempurnakannya? Lebih baik disempurnakan, disolat dengan cara sempurna atau dikosor. Pertama, afdol dikosor dengan karena 4 hal. Satu, kalau perjalanan lebih dari 3 pos berarti 123 km, kira-kira 123 kilo. Surabaya sekitar 90. Jadi 123 ya kira-kira nang ngene Ngawi, kira-kira gitu. Nah maka kalau perjalanannya sudah lebih dari ukuran 123 kilo itu lebih baik dikosor. Tapi di bawah itu lebih baik disempurnakan. Kenapa kok lebih baik dikosor? Karena Imam Abu Hanifah itu mewajibkan, wajib itu tidak boleh itmam, kudu dikosor. Maka khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan antara ulama, itu lebih baik kita mengikuti mengkosor sholatnya itu biar tidak dikatakan haram oleh Imam Abu Hanifah. Terus yang kedua, kalau di dalam dirinya merasakan ada ketidaksenangan jika sholat itu dikosor. Aku seneng sholat itu petang rakaat, rakaat itu kurang kroso, misalkan gitu. Jadi ada kebencian atau ketidaksukaan dia kalau sholat itu dikosor, maka justru lebih baik dikosor. Jadi kenapa? Karena nuruti awak, nuruti nafsu. Jadi sholat akeh itu kadang-kadang ya mergo nuruti nafsu. Lah karena demikian, padahal kosor itu memang ada keringanannya, maka tetap afdolnya kosor.
Terus lek kata awake dhewe iki luwih senenge kosor. Wis kata luwih seneng kosor. Terus idza syakka fi dalil jawazil qasr. Misalkan dia ragu-ragu. Ini boleh enggak ya kosor itu ya? Oleh tenan orang. Nah itu kalau ragu-ragu susu lebih afdol di kosor. Bon. Atau dia menjadi orang yang menjadi panutannya orang lain. Lek dhek iku dadi panutane wong liya, lebih baik dia itu di kosor. Sebab lek dia itu mengkosor maka orang-orang akan mengikuti dia untuk mengkosor juga sholatnya. Nah kalau di luar 4 hal itu atau di luar 4 hal itu maka lebih baik di sholatnya disempurnakan. Itu lebih baik disempurnakan. Itu mengkosor sholat. Jadi jamak dengan kosor itu ada jamak ada kosor. Tidak harus jamak dan tidak harus kosor. Bisa jamak tok, bisa kosor tok. Kalau perjalanannya dekat itu berarti cuma jamak, tidak boleh kosor. Kalau perjalanan jauh boleh jamak, boleh kosor. Jadi oleh jamak tok kadek kosor, oleh kosor tok kadek jamak, atau boleh kedua-duanya jamak sekaligus kosor itu kalau perjalanan jauh. Dan perjalanannya dengan aturan-aturan tadi, perjalanannya itu wajib, perjalanan yang sunnah itu ya kayak silaturahim, kayak ziarah ke Kanjeng Nabi, atau mubah itu boleh itu kayak untuk berdagang, ulaan ya, itu perjalanan yang boleh. Kalau nopo perjalanan yang makruh itu ya lunga misalkan delok apa tuku dulinan atau nggih pokoke dolen yang tidak ada tujuan nopo ibadah, atau nggih ismek dulinan untuk ya rekreasi yang tidak diniati untuk nopo melakoni perintah Gusti Allah. Nah itu ya nanti perjalanan itu makruh. Yo nggih niku di antara nopo masalah jamak dan kosor. Nah, jadi sekali lagi nggih kudu niki ngeten. Kenapa kok sampai disebutkan seperti itu ya, karena memang begitu pentingnya masalah sholat. Nah, begitu pentingnya masalah sholat. Di berapa banyak orang yang tidak sholat kemarin waktu lihat niku isuk niku buka toko niku dek kono sik padha grimpangan. Nah nggih. Mbok turune ke jam 2 niku. Dadi buka toko mbek gawe wong-wong niku. Nek ngarepan niku tiba wong turu niku. Turu mulai jam 2 ya mbok. Pun niku mawon singkat berkaitan niki salat jamak dan qasar. Sementing niate nggih. Nanti niate lagi niki masalah niat. Tadi untuk sholat yang jamak takhir atau jamak itu dia harus sudah niat sholat di waktu yang pertama. Dilek dhek arep sholat, misalkan ini sholat zuhur karo asar. Zuhur karo asar arep dilakoni di waktu asar. Iku di waktu zuhur, sepanjang waktu zuhur dia harus niat untuk melakoni sholat zuhur di waktu asar. Waktu di sholat zuhur di asar, berarti arep tak jamak ya. Lek sholat misalkan arep jamak takdim ya. Itu di dalam sholat itu dia harus sudah niat jamak dengan asar. Misalkan gini, pas takbir kurung niat, misalkan ya, pas takbir kurung niat, kingko tak jamak wis. Sak pokoknya durung salam, dhek kok niat kingko asare tak jamak, itu boleh. Yang penting masih di dalam sholat yang pertama. Nanti arepe sholat asare arepe dijamak, gitu. Awake dhewe sik sholat zuhur. Pas niat zuhur itu gak niat jamak. Pas usolli fardhu zuhri
lillahi ta'ala misalkan gitu. Terus di tengah sholat itu, sholat asar tak jamak pisan wis. Nah itu asalkan belum salam, dia niat begitu itu boleh. Artinya apa? Dia sholat asarnya boleh di jamak. Tapi lek sampai salam kok durung niat jamak, maka ndak boleh. Dan kalau sudah terlanjur niat kok ndak jamak ya gak apa-apa. Nah, wis kadung niat, gak wis, kok kancaku piye kok. Ya. Akhir terus gak sido di jamak itu ndak apa-apa. Jadi yang penting niat untuk sholat yang kedua sudah dilakukan di sholat yang pertama pun. Terus malih masalah jamak dan qasar itu, kalau sholatnya jamaknya takdim maka harus sholat yang pertama dulu, tidak boleh diwalik. Misalkan dhuhur sampai asar kudu dhuhur dhisik, tidak boleh asar dhisik. Kenapa kok tidak boleh asar dulu? Karena asar belum masuk waktunya. Kan ini dhuhur karo asar. Lek wis mari salat dhuhur itu berarti mlebu waktune asar jamak. Gitu. Lek salat asar dhisik, lha iki dhek atas nama apa? Salat asar di waktu dhuhur atas nama apa? Kan lek kumpul ya kudu sing salat wis mlebu waktune niku lek salat dhuhur wis. Lek durung salat dhuhur kok moro-moro salat asar dhisik. Lah iki salat ngondoki wingi bae. Nah, kan dia harus kudu atas nama nopo salat niki. Nah, tapi kudu jelas atas nama nopo. Kalau dhek niku wis salate asar tapi ngondoki sing wingi misalkan, nah itu ndak apa-apa. Bila salat zuhur, lek salat jamak takhir itu itu boleh urut, boleh zuhur dulu baru asar, tapi yang paling baik asar dulu baru zuhur. Nah, di salat yang kedua lebih baik karena apa? Karena dia sahibul waktu, pemilik waktu. Nah, di sing duwe sing asli asare iku, zuhure kan mek nunut. Nah, lek ngene zuhur, iku zuhur penunjuk pertanda masuknya waktu. Lek durung salat zuhur, durung mlebu waktune asar. Nah, anak gue itu tahu mari jamaah arek loro iku. Lho, pun dijamak nggih. Salat apa dhisik mau? Asar dhisik yo gak sah. Baleni. Jadi lek wis kadung asar karo zuhur ya nopo? Apa itu zuhur sah, asarnya yang ndak sah. Jadi terus mari ngono. Misalnya wis kadung salat asar karo zuhur. Urutan itu asar dhisik baru zuhur padahal jamaknya takdim. Nah terus maka dia harus zuhur sah. Berarti kudu salat asar. Dan lah asar mau satu siapa? Nah, apakah ini perbuatan sia-sia? Tidak. Ini dihukumi kalau tidak sah menjadi sholat asar, maka dia dihukumi sah menjadi sholat sunnah. Nah, ini tidak sia-sia. Meskipun kita itu sholat, itu nanti tidak sia-sia, bisa menjadi sholat sunnah statusnya. Atau kalau tidak menjadi sholat sunnah, maka bisa jadi qadha kalau sebelumnya dia meninggalkan sholat, misalkan dia pernah meninggalkan sholat asar, ya, maka itu sebagai qadha-nya. Pun itu yang sering terjadi di masalah sholat jamak dan qasar. Pun nggih wonten pertanyaan mboten masalah sholat iki. Nggih. Jadi apakah intinya jamak itu dibolehkannya jamak itu hanya karena perjalanan atau kan utamanya dasar awalnya? Kalau di sini itu hanya karena safar, karena perjalanan. Baru bisa adanya jamak. Nggih. Berarti kalau umpamanya atau ini ada lagi ketika motor karena hujan. Nah, nggih, karena hujan ngeten. Nggih. Nah, ada. Ini sih nggih, kalau enggak bicarakan di kitab lainnya. Kalau di sini itu hanya karena niki perjalanan. Ada karena motor sekedap ada. Hanya untuk jamak takdim.
Bentar. Safar masa jamak ini gitu. Jadi untuk jamak itu ya sebabnya ada 3. Dia diperbolehkan karena perjalanan, karena hujan, dan karena sakit. Nah, ini tiga alasan yang memperbolehkan jamak: perjalanan, hujan, dan sakit. Pun karena niku. Untuk misalkan kerepotan lain, nah niku sing teng mriki mboten wonten. Nah, mungkin saya pernah dengar tapi belum menemukan langsung ya. Itu misalkan repot yang luar biasa, supaya misalkan mantu. Itu ada yang mengatakan boleh, tapi teng mriki mboten wonten. Teng mriki alasannya hanya perjalanan, karena hujan, dan karena sakit. Jadi bagaimana kalau yang tadi, kalau perjalanan sudah, kalau hujan itu hanya diperbolehkan untuk jamak takdim saja. Nah, ini sudah untuk bagaimana diperbolehkan menjamak karena hujan. Sudah suruh untuk jamak takdim. Musafir. Ilmu dalam mengubri. Jadi kalau jamak itu jamak karena hujan begini, hanya diperbolehkan jamak takdim. Terus hujan itu masih terjadi ketika takbiratul ihram pada sholat yang pertama, terus dan selama dan di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu masih hujan sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya, sholat yang pertama di antaranya, terus sholat untuk takbiratul ihram sholat yang kedua itu masih hujan. Nah, misalkan mari takbiratul ihram sholat yang kedua tiba-tiba terang, nah itu tidak masalah. Tapi mari sholat yang pertama dorong mari tiba-tiba terang, nah itu tetap tidak diperbolehkan. Terus harus sholatnya itu harus dilakukan dengan jamaah no masjid. Misalkan aku biasa sholat duhur asar biasa no masjid, lah tiba-tiba udan, itu boleh dijamak. Nah, sholat yang pertama itu juga harus dilakukan dengan jamaah. Lek dewi-dewi ya enggak boleh. Terus posisi dia itu dengan masjid jauh. Kalau cedok mencolot atau dia punya alat yang menghalangi dia dengan hujan, misalkan duwe niki payung atau lainnya, itu tidak diperbolehkan. Itu alasan hujan diperbolehkan sama takdim. Pun niku nggih. Ketika pekerjaannya kadang kayak orang ngecor ya. Kadang mungkin mulai mau masuk maghrib dia masih asar. Sampai lewat isya, akhirnya kan maghrib kan tertinggal. Karena ada yang bilang bisa jamak karena mungkin karena pekerja jadi disamakan seperti tentara gitu loh. Yang bisa dalam keadaan tertentu kan tidak bisa sholat. Jadi sementara nih Bu, mungkin kula patusaken tingene kitab lain alasan diperbolehkan jamak. Kalau tinggi sementara safar, mator sama marot, jadi sakit, hujan sama perjalanan. Jadi koyo sopir itu bagaimana, koyo jenenge wong utawa dokter sing operasi, nah itu juga tidak bisa ditinggal itu. Mungkin tetap ada. Cuma kalau bacakan teksnya mohon sing niki nanti kalau ada
pertemuan berikutnya ini yang lebih jeletrek di alasan-alasan yang diperbolehkan di koyo wow dokter koyo mau ngecor ditinggal ayo misalkan dia lek ngecore wong akeh iso diselan lek ngecore dhewe nah iso tugel iku bangunane misalkan misalkan iku atau lainnya kayak misalkan manten tapi ya mantene sing rewang yo rewang yo itu kan tidak berpengaruh bon sementara nih mantu mari boten nggih oke nggih Kulo ini nggak ada kita kan gitu ya memang notabene lulusan pondok gitu. Dia itu pernah memang selama ini menerapkan setiap sholat itu sholat fardu nih niku setiap setelah sholat dia selalu menambah kodok. Jadi dia itu meniati kodoknya itu bu menawa nanti sholatnya selama sholat itu dia ada yang nggak sah gitu. Jadi dia setelah sholat ditambah kodoknya dan itu secara penjelasannya ya Ustaz. Apakah boleh atau gimana? Saya juga pada dasarnya ngodok itu kan kayak nyarutan berarti lek duwe utang lek duwe kan duwe Aku dia cuma hanya khawatir saja atau was-was. Iya was-was atau mungkin ada sholatnya yang tidak sah atau bagaimana. Jadi di istilahnya habis sholat fardu nanti di didobeli gitu. Saya ngeten kalau untuk mengkodoi sholat yang tidak jelas ditinggalkan itu tidak dianjurkan. Nah yang dianjurkan itu justru sholat rawatib. Nah karena untuk jaber sholat yang mungkin kurang sempurna dia, yang mungkin kurang sempurna itu jabernya dengan sholat rawatib, qobliyah sama ba'diyah. Baru kalau memang nyata tidak sholat, ini nyata ya tidak sholat, atau sholat tapi tidak sah, bukan sholat yang kemungkinan nopo gak khusyuk atau itu tidak diganti dengan sholat yang sama. Tapi kalau memang sholatnya itu nyata tidak sah, misalkan waduh ya aku kan sholat tiba-tiba suaraku najis misalkan, nah itu atau ketoknya aku ikut pas sholat aku batal ali, itu kan jelas tidak sah. Nah kalau jelas tidak sah maka ya mengkodoi. Kalau tidak yakin semuanya sah misalkan yakin, cuma mungkin aku pernah gak khusyuk atau pernah ambek guyon misalkan, nah itu nanti jabernya bagaimana? Jabernya dengan sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Jaber itu nambeli, jadi menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah itu. Sunnah-sunnah itu untuk menyempurnakan. Bun, nonton ya. Terus niku mari. Saya juga sering menemukan ono wong mari sholat sujud syukur, itu juga tidak dianjurkan. Mungkin ada yang memperbolehkan, cuma karena sujud syukur itu hanya diperbolehkan untuk kenikmatan yang luar biasa. Jadi yang di luar sehat kan mesti sehat itu sebenarnya luar biasa, tapi kan wis lumrah dan lumrah. Betul misalkan mari loro moro-moro waras. Nah itu kan baru itu yang kudu disujudi syukur. Misalkan suwe gak payu-payu moro payu. Misalkan langsung telu loro hanya tanggul syukur. Itu juga perlu boleh sujud syukurnya, atau bahkan bisa jadi sunnah. Tapi kalau kenikmatan yang lumrah yang bukan bukan tiba-tiba, itu ya tidak disunahkan sujud syukur. Itu yang saya tahu. Berarti tidak dianjurkan tapi tidak dilarang. Maksudnya angsal. Ngeten lek tidak dianjurkan berarti ya tidak ada dasarnya untuk mengerjakannya. Tidak ada dalil untuk mengerjakannya. Mungkin ngeten
kalaupun itu tetap dilakukan, jatuhnya jadi sholat sunnah. Jatuhnya jadi sholat sunnah. Nah, kenapa berarti malah justru dia melakukan diterima apa sah dan tidaknya sholatnya? Nah, kalau sudah selesai sholat, itu keraguan atas keabsahan sholat itu tidak berpengaruh pada sholatnya. Baru misalkan aku ini sholat mbak ono apa jenenge apa rokaatku papat atau telu yo. Nah, tapi semari sholatnya itu tidak berpengaruh. Itu tidak mengefek pada sholat yang tetap sah. Selesai sudah selesai. Tapi kalau yakin, misalkan yakin, iya yakin, wingi ku sarungku najis ndak gawe. Misalkan itu baru tidak sah. Tapi kalau ragu sah kok gak ya sholatku itu. Nanti ragu itu kalau sholatnya sudah selesai maka tidak berpengaruh. Ngoten nggih. Nggih sementara ngoten. Pun cukup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.